Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang baik dan buruk serta hak dan kewajiban. Yang pertama yaitu baik dan buruk. Baik dan buruk merupakan persoalan pertama yang kali muncul di kalangan filsuf Yunani. Persoalan ini pula yang menjadi bahasan utama atau pembicaraan utama dalam ilmu akhlak serta ilmu etika. Beberapa teolog berpendapat tentang definisi baik dan buruk. Nah, dari masing-masing definisi tersebut otomatis memberikan perbedaan pendapat serta perbedaan dalam tolak ukur baik dan buruk. Baik secara umum ialah sesuatu yang berharga dan berguna bagi suatu tujuan. Nah, hal ini juga berlaku untuk buruk. Jadi, buruk adalah sesuatu yang tidak berharga, tidak sesuai dengan tujuan. Baik dan buruk dapat diukur secara subjektif dan juga dapat diukur secara objektif. Secara subjektif, baik merupakan sesuatu yang sesuai dan berguna untuk tujuannya. Begitu pula dengan buruk. Jadi sesuatu itu jika tidak berguna dan tidak sesuai dengan tujuan, maka itu diukur untuk buruk. Baik dan buruk secara objektif adalah tujuan. Tujuan manusia di muka bumi ini berbeda-beda. Namun kita tahu bahwa tujuan utama kita di atas muka bumi adalah bahagia. Jika sesuatu itu dilakukan dan mencapai tujuannya dengan bahagia, maka itu dapat dikatakan dengan baik. Ada beberapa pendapat tentang baik dan buruk. Yang pertama adalah pendapat Ali bin Abi Thalib. Menurut Ali bin Abi Thalib, kebaikan adalah menjauhkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala, mencari sesuatu yang halal dan memberikan kelonggaran pada keluarga. Nah, maksud memberikan kelonggaran pada keluarga di sini yaitu memberikan rasa nyaman, rasa tentram serta rasa aman terhadap keluarga. Yang kedua, menurut Ibnu Masawi. Menurut Ibnu Masawi, kebaikan adalah sesuatu yang dihasilkan manusia oleh kehendaknya yang tinggi. Sedangkan keburukan adalah sesuatu yang diperlambat dalam mencapai kebaikan. Sehingga menurut Ibnu Masawi, jika kita sering melambatkan diri untuk mencapai kebaikan, sering menunda-nunda, maka itu termasuk sebuah keburukan. Menurut Muhammad Abduh, kebaikan adalah apa yang lebih kekal faedahnya sekalipun menimbulkan rasa sakit dalam melakukannya. Jadi misalnya kita melakukan sesuatu itu karena terpaksa. Namun jika keterpaksaan itu membuat bermanfaat bagi diri kita sendiri, apalagi bagi sekitar, maka itu merupakan sesuatu kebaikan. Yang keempat, menurut Louis Ma'ruf. Menurut Louis Ma'ruf, baik adalah lawan buruk, yaitu menggapai kesempurnaan sesuatu. Jadi, untuk dalam menggapai tujuan, maka itu merupakan sesuatu kebaikan. Namun, menggapainya haruslah dengan cara-cara yang baik. Nah, dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa baik adalah sesuatu yang berhubungan dengan luhur yang bermartabat, dengan diri yang bermartabat, bermanfaat, menyenangkan dan disukai manusia. Sedangkan buruk adalah sesuatu yang jelek, yang hina dan dibenci oleh manusia. Tentang tolak ukur baik dan buruk. Baik dapat diartikan sebagai suatu hal yang terpuji, benar, dan dalam Islam juga bisa disebut dengan berakhlak. Sedangkan buruk adalah sebaliknya, yaitu sesuatu yang tidak terpuji atau tercela pada setiap langkah manusia. Dalam mencapai suatu tujuan memiliki tolak ukur, sehingga dapat dikatakan baik atau buruk. Beberapa aliran tolak ukur baik buruk antara lain sebagai berikut. Yang pertama, aliran naturalisme. Menurut aliran ini, baik adalah sesuatu yang sesuai dengan fitrah atau naluri manusia.
sedangkan buruk tidak sesuai naluri manusia. Yang kedua, aliran hedonisme. Menurut aliran ini, kenikmatan dan kelezatan menjadi tolak ukur baik dan buruknya suatu perbuatan. Yang ketiga, aliran eudaimonisme, yaitu yang menjadi tolak ukur baik dan buruk suatu perbuatan adalah kebahagiaan, kesejahteraan, dan keuntungan. Yang ketiga, aliran programmonisme. Tolak ukurnya berada pada suatu yang berguna pada diri sendiri, baik moral ataupun moneter. Yang kelima, utilitarisme. Baik buruknya perbuatan atas dasar besar kecilnya manfaat, karena manfaat adalah kebaikan yang tertinggi. Jadi, dari 5 aliran di atas dapat disimpulkan bahwa tolak ukur baik dan buruknya suatu perbuatan adalah berdasarkan akal sehat manusia, yang mana suatu perbuatan yang baik adalah yang dapat mendatangkan kemanfaatan bagi seluruh umat manusia, sedangkan yang buruk adalah yang mendatangkan kemudaratan. Saya menjadi materi yang ketiga, yaitu tentang pengertian hak dan kewajiban. Yang pertama, hak. Hak adalah sesuatu yang diterima setelah manusia diberatkan atas kewajiban. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Jadi antara hak dan kewajiban itu saling berkaitan. Karena wajib bagi manusia untuk saling menghargai, dan masing-masing manusia memiliki hak untuk kebaikan diri sendiri dan manusia yang lain. Jadi hak dan kewajibannya antara manusia satu dengan manusia yang lain itu tidak jauh beda, pastinya sama. Yang pertama, hak hidup. Hak hidup yang pastinya kan semua orang itu memiliki hak untuk hidup. Pengertian hak hidup adalah hak yang suci tanpa bisa diberikan untuk keperluan sesuatu yang lain. Hak hidup tidak akan digunakan oleh seluruh masyarakat kecuali masyarakat memiliki kecukupan untuk alat hidupnya. Hidup mengandung hak bekerja untuk menghasilkan alat-alat tersebut. Yang kedua, yaitu hak kemerdekaan. Kemerdekaan mutlak ialah bertindak dan berbuat menurut kehendaknya dengan tiada ada sesuatu yang menguasai kehendak dan perbuatannya. Beberapa akhlak atau etika itu mengartikan bahwa manusia itu berhak mempertinggi dirinya menurut kehendaknya dengan tidak ada cara yang mencampuri urusannya, kecuali bila ada keadaan yang memaksa atau campur tangan itu semata-mata untuk mempertinggi orang yang dicampuri urusannya. Dari arti kemerdekaan sendiri, maka janganlah manusia memberatkan manusia yang lain di luar batas kesanggupannya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, sebagaimana Al-Hikmah berkata, barang siapa menjadikan dirinya pada saudara-saudaranya di atas kesanggupannya, maka ia dan mereka itu berdosa. Jadi sudah jelas di sini. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin sudah jelaskan bahwa kalau kita memberatkan kepada orang lain itu, maka kita dan orang tersebut itu sama-sama berdosa. Yang selanjutnya yaitu hak memiliki. Hak memiliki terbagi menjadi 2 macam, yaitu hak pribadi dan hak umum. Hak pribadi lebih baik dari hak umum karena lebih hemat dan pemeliharaannya yang lebih baik. Barang-barang yang dikatakan milik umum kita bisa menyebut dengan hak pemerintah. Karena pemerintah itu mewakili rakyat, maka pemerintah mengatur barang-barang itu dengan mempergunakannya sebagai wakil mereka. Hak milik menentukan 2 kewajiban. Yang pertama, wajib bagi orang yang banyak supaya menghormati milik perseorangan, dan wajib bagi pemilik supaya mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya yaitu hak mendidik. Manusia memiliki hak pendidikan karena pendidikan alat untuk mencapai kemerdekaan dan untuk hidup yang tinggi. Jadi kita itu mempunyai hak untuk mendidik, maksudnya kita sebagai orang tua itu mempunyai hak untuk mendidik anak. Kita sebagai guru itu mempunyai hak untuk mendidik muridnya. Khususnya pada anak memiliki hak yang sangat besar dalam menerima pendidikan, karena masa depan anak itu kan berawal dari pendidikannya juga.
Yang selanjutnya yaitu hak wanita. Ahli pikir mengatakan bahwa kaum wanita akan berjalan terus sehingga mencapai hasil-hasilnya seperti perbuatan wanita ditimbang dengan ukuran akhlak. Yang kedua, wanita memiliki kekuasaan di rumah sama dengan kekuasaan orang laki-laki. Yang ketiga, akan terdidik dengan didikan yang lebih baik dari pendidikannya sekarang. Yang keempat, akan mempunyai hak-hak yang mengenai negara. Dan yang kelima, wanita diperkenakan menjabat sebagai pekerjaan kantor yang ia inginkan. Yang kedua yaitu pengertian kewajiban. Kewajiban di sini termasuk kewajiban yaitu manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari kewajiban. Pola hubungan yang baik antara individu dengan individu yang lainnya itu aku tak tahu kok.